Halo Sobat Hukum, kembali lagi di Tanya Hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai aksi cover mengcover lagu nih. Saat ini kan lagi booming banget ya di YouTube, itu banyak yang cover lagu orang lain gitu kan. Nah, kebetulan kemarin itu ada masuk DM di Instagram Tanya Hukum nih. Ini si Mas ini dia nanya, Min, kalau saya mau mengcover lagu, prosedurnya yang benar itu gimana sih? Apa saya harus izin dulu, atau kalau misalkan saya nggak izin gimana? Ada konsekuensi hukumnya nggak? Nah, terkait hal ini sebenarnya dalam hukum mengatur tentang hak cipta. Bagi pencipta lagu itu dia punya hak ekonomi. Jadi setiap orang yang ingin membawakan lagu yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu ini harus membayar. Jadi kalau misalkan kita membawakan lagu orang lain tanpa izin, nanti pencipta lagu ini dia bisa menuntut royalti ke kita. Selain itu, kalau dia ingin menempuh jalur hukum, kita juga bisa dijerat pidana, seperti misalkan di pasal Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kalau misalkan Sobat Hukum ingin mengcover lagu orang lain nih, Sobat Hukum harus meminta izin dulu kepada pencipta lagunya, baik itu secara lisan atau melalui pesan WA, atau lebih baik sebenarnya ada izin tertulis, sehingga nanti kalau misalkan kita ngupload video nyanyi di YouTube, jadi sudah ada kesepakatan, jadi tidak ada kesalahpahaman atau nanti tiba-tiba penciptanya menuntut royalti yang tidak disepakati dari awal gitu. Nah, untuk sebenarnya di YouTube ini sekarang itu kan lagi banyak cover, ada juga yang recycle. Nah, di masyarakat sering terjadi kesalahpahaman nih antara cover sama recycle, itu dianggap sama. Sebenarnya cover itu lebih ke minta izin untuk membawakan lagu orang lain, tapi dia nggak mempunyai hak sepenuhnya, karena kan biasanya kalau yang lagu yang udah lama, yang udah terkenal, terus kita pengen membawakan lagu itu, penyanyinya atau penciptanya itu biasanya nggak bakal harus bayar sekian nih gitu. Enggak sih, biasanya paling ya nanti kalau ada kesepakatan ya paling nanti kalau videonya tayang misalkan kayak di YouTube gitu kan, nah nanti ya paling bagi hasil gitu, maksudnya berapa persen gitu. Kalau terkait recycle nih, ini sering disalahpahami banget nih di YouTube. Saya lihat banyak banget yang komen. Ada nih salah satu artis, siapa ya kemarin saya lupa tuh, dia menyanyikan lagu yang udah pernah dinyanyikan oleh penyanyi yang udah lama nih, yang penyanyi yang pertama. Nah, dia menyanyikan lagi lagu itu, dan itu recycle. Dia punya izin tertulis, izin resmi sama pencipta lagunya. Jadi dia tuh semacam membeli lagu ke si penciptanya ini. Jadi dalam jangka waktu misalkan kesepakatannya 2 tahun, dia bebas nih menyanyikan lagu ini dalam jangka 2 tahun, dan dia bayar nih dalam jangka 2 tahun ini, dia bayar berapa juta gitu istilahnya. Jadi ya sebenarnya yang bikin salah paham itu pas di judulnya. Kadang-kadang ada penyanyi cover yang nggak mencantumkan kata cover di judul video yang diupload di YouTube misalkan. Kalau yang recycle itu memang lagu itu menjadi milik dia selama jangka waktu yang disepakati, makanya dia nggak menuliskan tulisan cover. Terus ada yang bilang kan gini di komentar YouTube itu, saya lihat
kamu mengcover lagu orang lain kok nggak tulis tulisan kalimat kata cover di judulnya, itu kan nggak menghargai penciptanya gitu kan. Padahal dia di kolom deskripsi YouTube-nya itu, dia video YouTube-nya itu dia menuliskan kalau ada lisensinya gitu, udah ada kerjasama, jadi otomatis lagu itu seolah-olah sudah dia yang punya, sama derajatnya kayak penyanyi yang pertama kali menyanyikan sebuah lagu yang dia bawakan ini. Nah, kalau cover ya wajib biasanya mencantumkan di judul video yang dia upload, karena itu kan gak sepenuhnya hak dia gitu. Jadi kalau misalkan sobat hukum pengen mengcover lagu, ya harus menghubungi penciptanya dulu, hubungi penciptanya, minta izin, saya mau membawakan lagu ini, boleh nggak, atau nanti gimana kesepakatannya, atau nanti pas videonya udah tayang kita bagi hasil apa gimana. Ya biasanya sih kalau pencipta lagu itu biasanya dia mendaftarkan hak ciptanya ke publisher. Jadi kalau pengen lebih cepat, lebih nggak bertele-tele lah istilahnya ya, lebih cepat, mending cari lagu yang udah dibawakan sama penyanyi yang pertama ini, cari label yang menangani lagu ini, nanti hubungi tim labelnya, minta izin ke sana, ya bisa, udah langsung bisa dibawakan. Jadi atau mau langsung ke penciptanya juga bisa. Biasanya kalau ke publisher juga ya ada bayaran gitu kan, maksudnya ada persenan. Kalau ke pencipta lagu biasanya kalau penciptanya sudah lagunya udah booming istilahnya ya, maksudnya dia nggak terlalu harus menuntut harus sekian persen gitu. Kadang-kadang juga ya udah cover aja, nanti kalau ada rezekinya, kalau banyak tayangan bagi saya sedikit gitu kan, ya paling begitu doang ya. Terkait yang bertanya di DM Instagram tanya hukum, ya jadi begitu, harus minta izin dulu sama yang pencipta lagu atau sama publisher yang hak ciptanya lagu tersebut didaftarkan di situ. Jadi kalau tanpa izin ya nanti bisa diperkarakan, dipidana, seperti yang pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, sekian aja pembahasan kita tentang aksi cover mengcover lagu. Untuk mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut di video selanjutnya. Kalau sobat hukum punya pertanyaan yang terkait hukum, tentang hal-hal lainnya tentang hukum, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah atau kirim lewat email atau DM Instagram. Oke, sekian aja, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih.